Oke, ini sudah ada 22 orang ya, 23 orang nih yang hadir. Ya, kita masih menunggu teman-teman yang lain sekalian. Oke, sebentar ya, Pak. Oke, sebentar lagi ini sudah pukul berapa ini? Ya, 5 menit lagi menuju pukul 2 siang. Ya, Bapak Ibu siang-siang bisa sambil ngopi, sambil ngeteh, ngemil-ngemil untuk mendengarkan training cara presentasi baru dari CEO Klik DNA. Ya, ini juga kesempatan untuk Bapak Ibu yang baru bergabung mungkin ya sebagai mitra di Klik DNA, bisa mendengarkan bagaimana bisnis proses di Klik DNA ini. Untuk, para leader yang juga hadir, bisa diinfokan ke grupnya untuk segera mengundang teman-temannya untuk bergabung karena akan dimulai trainingnya siang ini, 23 orang. Ya, sambil menunggu, kami infokan juga jangan lupa seperti di gambar yang ada di layar Bapak Ibu ini, di kiri bawah itu ada tulisan sosial media kita, Klik DNA. Nah, Bapak Ibu bisa follow yaitu, di Facebook bisa like fanpage-nya Klik DNA, lalu ada Instagram-nya @klikdna, ada YouTube-nya Klik DNA, dan juga Twitter @klikdna_id. Nah, karena kita akan selalu update atau menginfokan ke seluruh mitra Klik DNA semua program, semua kegiatan dan semua apa ya kayak quote-quote gitu tentang Klik DNA yang Bapak Ibu bisa bagikan ke calon-calon mitra Bapak Ibu atau ke teman-teman sekalian. Dan jangan lupa kalau misalnya follow itu kan pasti akan selalu update berita-beritanya. Nah, jadi segera di-follow aja supaya info-info Bapak Ibu bisa bagikan juga update selalu. Oke, sudah ada 28 orang. Kita masih menunggu sekitar oke, sebentar lagi ya. Sebentar lagi kita akan mulai. 28 orang dari yang saya infokan kalau yang registrasi per pagi tadi ada 70-an sih sekitar itu. Ya, kita masih menunggu teman-teman sekalian. Nah, untuk yang Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat datang di training kita siang ini dan juga Bapak Ibu yang sudah bergabung menjadi mitra Klik DNA yang mana kita baru saja live di tanggal 14 September kemarin, tepatnya hari Senin. Ini kesempatan baik untuk segera memulai bagaimana nanti menjelaskan presentasi bisnis dari Klik DNA kepada teman-teman sekalian. Kesempatan ini baiknya digunakan sebaik-baiknya juga supaya nanti di lapangan Bapak Ibu punya modal yang kuat, punya materi yang bagus untuk menjelaskan ke calon-calon mitra Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, ini sudah ada 35 peserta. Ayo segera diundang teman-temannya sekalian supaya segera bergabung. Daripada nanti ketinggalan di tengah-tengah, sayang sekali nanti kalau misalnya jadi nggak kurang jelas. Oke, yang baru bergabung selamat datang training dari Klik DNA ini. Memang sound kita mute, jadi memang Bapak Ibu tidak bisa untuk berbicara, tapi kami beri kesempatan untuk kalau mau bertanya atau ada hal yang kurang jelas, bisa ketik di kolom chat untuk nanti tulis pertanyaannya apa, nanti dibantu oleh tim kami dan nanti akan kami bacakan pertanyaannya apa, dan jawabannya akan dijawab langsung oleh Pak Edward Sarjono, atau biasa dipanggil Pak Edo, selaku CEO dari Klik DNA. Nah, jadi nanti Bapak Ibu juga bisa tahu pertanyaan dari teman-teman itu apa dan jawabannya apa yang bisa dijelaskan. Oke, 40 peserta. Siap, ini ada yang masih belum bergabung sepertinya. Oke, salam sehat semuanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan hari ini dan selalu dalam lindungan Tuhan dan sehat semuanya. Oke, 41 peserta. Ya, kita masih menunggu. Sepertinya kita kasih waktu ya, seperti biasa 5 menit tambahan waktu. Jadi nanti jam
2:05 kita akan mulai ya. Ini karena masih ada yang registrasi sekitar 70-an orang, tapi ini baru 42. Kita kasih waktu 5 menit supaya teman-teman yang lain bisa bergabung. Oke. Selamat siang Bapak Ibu, ada ini Pak Samuel masih di mobil ya Pak? Hati-hati ya Pak. Siang Pak, siap. Fokus aja nyetir Pak, nggak usah. Oke, ada di Bu Niluh dari Bali nih Bu, hati-hati juga ya Bu. Lagi nyetir juga, hati-hati yang bawa mobil. Kalau bisa mudah-mudahan cepat sampai lalu mendengarkan training ini. Ini ada juga Pak Aprial, ya siang Pak nih. Ada Bu Nate, hati-hati Bu, di mobil. Ini yang berkendaraan hati-hati ya. Baiknya kalau bisa berhenti dulu. Oke, ini ada chat masuk dari kita, kami di Bali, bantu Bu Niluh. Oh iya, oh mantap. Lagi di Bali Pak Samuel, yoi. Sip, salam sukses Pak. Bantu bersama Bu Niluh. Hati-hati. Ya mudah-mudahan di sana sehat-sehat semua Bapak Ibu. Oke, siap Pak Samuel. Hati-hati di jalan. Sukses juga nanti info-info perkembangannya di Bali Pak. Dan Bu Niluh juga. Ya, ini sudah ada 49 orang bergabung. Masih ada waktu Bapak Ibu, ayo diundang teman-temannya untuk segera join Zoom kita siang ini. Kita kasih waktu 5 menit, jam 2:05 kita akan mulai. Kita kasih waktu. Untuk yang baru bergabung, ini karena banyak beberapa nama yang saya baru lihat. Salam kenal, saya Yan dari Klik DNA. Siang ini kita akan membawakan training cara prestasi baru yang akan dibawakan oleh CEO dari Klik DNA, yaitu Pak Edward Sarjono atau biasa dipanggil dengan Pak Edo. Beliau sudah berpengalaman dalam bidang ini lebih dari 25 tahun dan tentunya juga kita yakin dan kita percaya bahwa bersama Pak Edo kita akan membawa Klik DNA ini menjadi perusahaan nomor 1 di Indonesia. Amin. Ini ada salam kenal dari Crown Diamond untuk Bapak-Bapak sekalian. Crown Diamond. Ya, salam kenal dari Crown Diamond. Oke, 53 orang. Kita masih tunggu sebentar lagi nih, masih ada waktu 3 menit lagi. Ya, oke. Siang ini kita akan mulai trainingnya, ini sudah lebih dari 3 menit. Kira-kira nanti sekitar pukul 4 kita jadwal dari training ini. Jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas bisa dicatat dari sekarang. Nanti pertanyaannya bisa Bapak Ibu langsung ketik saja di kolom chat. Di kolom chat, lalu nanti pertanyaannya akan dibacakan oleh kami dan jawabannya langsung dijawab oleh Pak Edo. Nah, jadi Bapak Ibu bisa tahu apa pertanyaan dari teman-teman sekalian dan bagaimana jawabannya supaya nanti bisa membantu teman-teman sekalian ke depannya bersama Klik DNA. Ya, 58 orang. Sip, sebentar lagi kita akan segera mulai. Selamat datang, selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung. Memang sound kita mute ya, kita tidak aktifkan supaya nanti suaranya tidak bertabrakan dengan teman-teman yang lain. Oke. Oke, untuk presentasi kali ini seperti biasa nanti akan dibawakan oleh Pak Edo. Jadi kalau ada yang pertanyaan atau hal yang kurang jelas bisa langsung ketik di kolom chat. Dan setelah ini mungkin ada pertanyaan di chat ini bahwa bisa tidak untuk bertanya selanjutnya? Ya bisa, karena Klik DNA sudah menyediakan nomor hotline dari customer support yaitu di 0816 307 362. Saya ketik di kolom chat ya.
Bapak Ibu supaya kalau ada pertanyaan setelah acara ini itu bisa di nomor customer support klik DNA. Sebentar, saya ketik dulu. 0816 307 362. Ya, Bapak Ibu bisa buka kolom chat, di situ ada customer support klik DNA. Setelah acara ini, kalau masih ada hal yang ingin ditanyakan atau ada hal yang kurang jelas, silahkan bisa telepon atau WhatsApp ke nomor tersebut. Nanti tim customer support kami akan bantu untuk penjelasan atau jawabannya. Ya, seperti sudah jam 2:05, tidak berlama-lama lagi, sepertinya langsung saya panggilkan Pak Edo ya. Pak Edo, sudah siap Pak? Halo Pak Yan, suara Siap. saya oke? Oke, bagus. Mantap teman-teman, selamat siang dan sore hari ini. Acara santai semua sambil ada yang bareng sama keluarga ya. Dan ini acara yang cukup semangat. Sebentar. Saya ingin menyapa beberapa teman-teman yang sudah masuk di sini nih. Ada Dr. Agung sudah masuk. Wah, selamat sore Dok. Ada Pak Sam. Pak Sam kemana nih Pak Sam? Ya, ada. Kali Pak sama Bu Nilut. Oke. Ada Dr. Indri juga diwakili Pak Aprial nih ya. Selamat sore Pak Aprial. Ada Bu Niluh juga kayaknya janjian sama Pak Sam. Ya, ada Bu Febri juga sudah masuk. Ada Pak Andreas juga sudah masuk. Ada Pak Gede. Selamat sore semua dan oke teman-teman, kita akan bicara mengenai training ya. Judulnya ini training tentang marketing plan. Tapi bukan berarti saya akan presentasi ke Anda ya. Bukan berarti saya akan presentasi ke Anda. Cuman saya akan share kepada Anda. Kalau presentasinya nggak seru ya. Kalau saya lakukan presentasi ke teman-teman yang sudah serius gitu loh. Jadi nanti praktek presentasinya seperti apa nanti kita akan mulai lagi hari Senin nanti. Jadi seperti apa kebetulan Senin nanti saya akan memberikan contoh awal nanti. Dan kita berharap nanti teman-teman juga sudah bisa menduplikasi untuk cara presentasi yang baru. Dan teman-teman ini hari ini cukup 2 hari ini saya cukup sibuk sekali. Jadi maaf bagi teman-teman yang mungkin beberapa kali kontak saya dan bukan cuma late respon lagi gitu loh. Jadi very late respon karena banyak hal yang kita mesti selesaikan termasuk video yang teman-teman pada teriak ya. Ini kok videonya pada hilang dan videonya sudah jadi ya. Ini nanti kita tinggal share, selesai ini saya akan share tentang linknya. Jadi Anda sudah bisa bagikan videonya lagi dan videonya bukan 17 menit lagi, tinggal 10 menit. Ya, jadi videonya tinggal video 10 menit dan saya pikir itu sudah cukup untuk mewakili ya, untuk mengundang saja. Jadi fungsi dari video itu kan untuk supaya mereka ada awareness dan mereka hadir di online training. Nah, teman-teman saya akan share sebentar. Oke, ada beberapa hal yang saya mau share supaya teman-teman paham juga nih untuk kedepannya bagaimana kita harus melakukan presentasi dengan baik ya. Jadi ada pepatah yang mengatakan kecepatan itu penting ya. Kecepatan itu penting karena itu adalah sebuah momentum. Tapi kita jangan melupakan arah. Kelihatannya cepat, lari kencang sekali, tapi arahnya beda ya. Jadi misalkan saya dari Jakarta nih, saya pingin ke Medan gitu misalkan. Nah, saya sudah lari kencang sekali, berkilo-kilometer, nggak taunya sampai Banten gitu ya. Jadi salah arah gitu. Sampai Semarang gitu misalkan ya. Itu salah arah berarti. Jadi jangan sampai kita salah arah. Jadi lari kencang boleh, tapi kita mesti ke yang benar di sini. Jadi untuk itu kita ingin menyamakan bahasa pada sore hari ini supaya teman-teman paham ya, teman-teman paham benar. Ini berharap bahwa bukan orang baru ya. Anda tidak mengundang orang baru. Kalau mengundang orang baru pasti bingung karena
agendanya training di sini. Jadi kita mau menyamakan bahasa bahwa jangan sampai nanti terjadi salah omongan di lapangan ya. Kalau salah omongan nanti kita yang problem nanti. Oke, jadi sekali lagi saya akan kembali ke proses bisnis kita bahwa mungkin teman-teman yang baru kemarin on board daftar dan sudah daftar pada bingung ya ketika mengisi Digo. Kenapa kok nggak ada lifestyle single ya? Kenapa kok nggak ada lifestyle combo ya? Kenapa kok nggak ada cancer marker? Kenapa kok malah e-book? Teman-teman bingung malah e-book. Nah, gini teman-teman, jadi flow-nya atau proses bisnisnya adalah teman-teman mesti tahu bahwa Klik DNA adalah perusahaan yang menjual alat tes DNA dan e-book pengetahuan tentang DNA. Ya, dan Klik DNA tidak melakukan tes DNA karena kita tidak boleh klaim bahwa kita adalah tes DNA karena kita bukan laboratorium. Betul kita punya partner laboratorium, tapi itu sudah ada entity sendiri dan sudah ada izin khususnya untuk laboratorium. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa kita yang melakukan tes DNA. Jadi tes DNA dilakukan oleh laboratorium yang memiliki fasilitas biomolekuler dan bukan laboratorium biasa. Ya, untuk tes DNA memang bukan laboratorium biasa. Tidak serta-merta semua laboratorium itu ada tes DNA. Nah, jadi kalau secara grafis gambarnya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kita katakan kepada Anda supaya Anda nanti ketika rekrut orang juga nggak bingung teman Anda kenapa kok mesti ambilnya e-book seperti itu. Jadi kalau Klik DNA itu istilahnya begini, kita menjual alat tes DNA. Nah ini, apakah kita boleh mengedukasi tentang DNA? Harus, ya harus. Pentingnya orang punya profil DNA harus, ya. Tapi yang kita jual jangan sampai kita mengatakan, oh ya Klik DNA menjual tes DNA, itu nggak bisa, ya. Dan yang kita jual adalah alat tes DNA ini. Nah, tapi dari alat tes DNA ini sebenarnya nih teman-teman, jadi alat tes DNA yang kita miliki nanti sebentar lagi akan dikirim ke Anda per alamat, ya. Jadi kita akan kirimkan ke alamat Anda masing-masing. Nah itu bisa digunakan. Jadi ini kan alat internasional ya, alat tes DNA kita ini internasional. Jadi seandainya pakai alat ini aja, kemudian Anda masukin sampel Anda ini ke laboratorium yang bisa memproses alat yang sama, itu DNA Anda bisa kebaca. Ya, DNA Anda bisa kebaca. Ya, jadi ini alat yang menggunakan stabilizer. Jadi stabilizernya itu membuat quality DNA Anda walaupun kita simpan hanya di suhu kamar, walaupun itu jalannya 3 bulan ya, maksimal 3 bulan, tapi kita ngomongnya 2 bulan ya. Jangan nanti kalau diomongin 3 bulan nanti enak-enakan orang ya. Tapi kita ngomongnya 2 bulan. Nah, selama 2 bulan quality dari DNA itu masih bagus ya, masih oke di sana. Beda kalau misalkan tidak ada stabilizernya ya, itu swab-swab yang di luar sana yang tidak ada stabilizernya mereka harus langsung dites di sana. Nah, kalau di kita enak. Jadi ini itu bisa dikirim ke lab-nya. Jadi prosesnya sebenarnya seperti itu. Jadi ke lab, ada lab 1, mau lab 2, mau lab 3. Nah, ini saya berikan gambaran kepada Anda karena ini menarik banget karena Anda jadi orang-orang pionir di industri ini di Indonesia. Makanya kita selalu mengatakan bahwa potensinya market kita itu 100 triliun lebih tapi belum tersentuh gitu loh. Jadi kalau di Indonesia itu supaya teman-teman tahu bahwa lab biomolekuler itu ada, kalau nggak salah ada 3 yang menerima lab biomolekuler. Yang lain semuanya dilempar ke luar negeri. Ya, yang pertama adalah milik pemerintah. Ya, jadi milik pemerintah namanya lembaga Eijkman. Ya, kalau Anda pernah dengar di TV-TV sekarang di COVID segala macam itu ada lab biomolekuler di Indonesia di sana. Nah, tapi masalahnya Anda nggak bisa kirim ini ke sana. Karena itu bukan lab komersial dan mereka juga tidak menerima tes DNA seandainya tidak dengan bukan dari institusi untuk penelitian, bukan dari institusi permintaan misalkan dari Polri atau dari Polri misalkan identifikasi korban
kecelakaan seperti itu, atau ya harus ada surat lah dari pemerintah, itu bukan komersial di sana. Jadi alat ini nggak bisa Anda bawa ke sana, ya. Kemudian ada perusahaan swasta juga yang ada tes DNA juga, tapi mereka menggunakan darah sampelnya, ya. Jadi alat ini nggak cocok juga. Jadi sebenarnya alat mereka juga bisa baca, hanya karena mereka memang memutuskan untuk metode pengambilan sampelnya itu menggunakan darah, reagennya berbeda. Ya, reagennya berbeda, cara pemisahnya berbeda. Jadi ini sekaligus menjawab teman-teman yang selalu tanya ke saya, Pak, kalau pakai alat kita ini, apakah DNA-nya bagus? Karena katanya yang terbaik itu kalau kita ngambilnya lewat darah, gitu kan. Nah, sebenarnya saya sudah tanyakan kepada ahlinya bahwa DNA manusia itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, dari semua bagian tubuh kita itu ada DNA-nya. Ya, ada DNA-nya di sana. Ya, kulit ada DNA-nya, rambut ada DNA-nya, ya, darah segala macam itu ada. Nah, kenapa kita pilih alat kita yang menggunakan swab seperti ini? Karena ini yang paling sederhana di mana semua orang bisa lakukan, dan ini memang cocok sekali dengan kondisi kayak gini kan, kita nggak mau ketemu orang, kita nggak bisa ketemu orang, semuanya pakai online segala macam. Nah, ini yang paling oke. Tapi kalau misalkan darah, ya itu harus yang ngambil pertama, yang harus yang ngambil ahli di sana. Ya, kalau nggak ahli ya mana bisa kita ngambil darah sendiri ya, lihat jarum aja takut di situ. Rambut oke. Sebenarnya rambut masih ada rasa sakitnya ya, kalau Anda kopek rambut kayak gitu kan ya, kalau rambutnya masih akarnya masih kuat ya ada sakitnya. Aduh, sedikit sakit itu. Ya, tapi terus kalau kulit, ya kulit susah. Anda mau ambil kulit gimana? Masa mau diseset seperti itu kan? Nah, yang paling enak memang pakai swab ini. Ya, pakai swab ini lebih lebih nyaman lah seperti itu. Oke ya. Dan satu-satunya yang bisa di Indonesia selama ini, satu-satunya yang bisa mengekstraksi ini di Indonesia ya, kebetulan laboratoriumnya adalah Genetics Indonesia. Dan Genetics Indonesia itu sangat amat mendukung kita, ya, berkolaborasi dengan kita, justru kita kerjasama dengan Genetics Indonesia. Oke, jadi mudah-mudahan teman-teman paham ya. Sekali lagi, jangan mengatakan bahwa kita adalah tes DNA. Jadi kalau misalkan gini, kenapa kok ini saya katakan, teman-teman nanti kan pasti presentasi juga di online, ya, presentasi juga di online, kemudian mungkin posting-posting di online. Nah, please dijaga bahwa kita tidak mengatakan bahwa Klik DNA menerima tes DNA. Klik DNA hanya menjual alat tes DNA seperti itu. Oke. Nah, tes DNA-nya kita memang lempar ke Genetics Indonesia. Ya, itu memang harus digarisbawahi. Kemudian tidak boleh posting di sosial media untuk mengatakan bahwa kita tes DNA. Tapi Pak, misalkan gini, kalau gitu gimana dong? Saya mesti ngomong gitu ya. Kalau saya bilang pentingnya tes DNA itu betul, itu harus ya pentingnya. Kita menjelaskan dari apa yang kita presentasikan kemarin. Ya, ada satu slide yang kenapa kok kita take out bahwa kita take out dari video kemarin. Ini saya juga jelaskan, dan di dalam video itu ada yang menjelaskan karena kemarin itu kita anggap ini Genetik Indonesia dan Klik DNA itu satu entity, maka di video itu kita sebutkan bahwa ini adalah kita tes DNA segala macam, padahal itu ternyata salah. Itu nggak boleh. Seperti itu dilarang di sana. Makanya ini entity yang dengan izin yang berbeda, kita izinnya dagang ya, di sana izinnya lab ya, itu udah totally different. Makanya kita sekarang sudah tidak boleh menggunakan lagi video tersebut. Nah, jadi kalau kita mengatakan video saya yang baru juga, saya juga bercerita tentang pentingnya tes DNA sama ya, bahwa ada 5 kekuatan keuntungan kenapa kok kita harus tes DNA sekarang. Pertama, sekali seumur hidup dan sebagainya, tes DNA tidak berubah. Jadi segala macam itu saya sebutkan semua. Ya, tetap saya sebutkan. Tapi di sana tidak pernah disebutkan bahwa Klik DNA itu menyediakan tes DNA seperti itu. Ya, mudah-mudahan Anda paham karena ini soal regulasi di sini. Oke.
Nah, sebelum saya masuk ke marketing plan-nya, saya hanya ingin menunjukkan sebenarnya marketing plan ini. Ya, saya hanya akan menunjukkan seolah-olah bukan seolah nanti hari Senin itu akan seperti apa ya, seperti apa presentasinya nanti. Ya, walaupun ini belum sempurna banget ya. Kemarin saya first thing-nya itu adalah menyelesaikan video yang penggantinya yang 17 menit kemarin karena semua pada teriak karena kita harus take out ya. Kemarin asosiasi mengatakan itu sudah nggak relevan, harus segera di take out karena kita udah operasional ya, makanya kita segera take out ya, dan itu cukup mendadak di sana. Itu juga kita sudah konfirmasi ke asosiasi, tapi memang itu yang harus di take out. Nah, makanya saya 2 hari ini saya kebut untuk menggantikan video yang baru di sana. Nah, video yang baru itu nanti cuma 10 menit ya, jadi tidak 17 menit lagi. Nah, untuk di presentasi ini flow-nya ya. Flow-nya nanti di presentasi kita akan mengatakan 5 kekuatan penting di marketing plan kita. Mungkin kemungkinan besar ini kata-kata ini juga akan saya ubah. Nanti Anda bisa lihat di hari Senin ya seperti apa, tapi mostly akan seperti ini. Tujuannya untuk simplify. Jadi supaya tidak akan ada marketing plan yang sedetail kemarin lagi. Kalau kemarin kan kita detailin satu persatu tuh. Jadi referral seperti apa, kemudian tim commission seperti apa, kita berikan ilustrasi multiplikasinya supaya mereka paham, oh yang terjadi kiri kanan itu ternyata bisa gede ya, bukan cuma 180.000 segala macam seperti itu. Kita berikan ilustrasi di sana ya. Cukup panjang, jadi presentasi yang kemarin itu cukup panjang, tapi presentasi yang saya buat di sini nanti lebih ke arah ketika Anda experience-nya menjelaskan itu lebih ke arah sharing, lebih ke arah Anda kayak dongeng, kayak cerita seperti itu. Jadi harusnya sih di awal mungkin Anda perlu membiasakan diri, tapi seharusnya ini lebih simple. Ini lebih enak ketika Anda ngobrol nantinya. Ya, ketika menjelaskan marketing plan ya, ketika menjelaskan marketing plan. Dan yang paling penting di sini adalah teman-teman jangan sampai terjadi yang namanya overclaim ya. Overclaim karena begini, terutama bagi teman-teman yang belum pernah berada di industri direct selling sebelumnya ya. Kalau Anda di direct selling misalkan ini di tempat-tempat umum, di bisnis-bisnis yang umum sana, itu Anda salah istilah nggak ada yang perhatiin ya. Tapi kalau di direct selling Anda salah istilah yang perhatiin banyak ya. Contoh nih. Banyak kan orang-orang pelaku-pelaku direct selling yang makanan kesehatan, mereka mengatakan, ini loh, kamu minum ini aja, minum suplemen ini aja, sakit mahmu bisa sembuh gitu. Ini loh, kamu kayak cancer ya, ini minum ini dong, suplemen ini sembuh loh, ini sembuh, kamu bisa minum. Sebenarnya kata-kata seperti itu sudah dilarang kalau di dunia jaringan di sana, itu udah dianggap sebagai overclaim. Ya mungkin kalau para dokter di sini paham, ya betul itu harusnya tidak boleh seperti itu, klaim bahwa suplemen bisa menyembuhkan dan sebagainya. Ya dulu saya ketika kita berada di dalam lapangan, ya sering kita menemui seperti itu. Kadang-kadang heran juga gitu loh. Kenapa? Karena ya saya pikir memang faktanya bisa menyembuhkan. Saya orang awam ya, saya bukan dokter. Ya saya orang awam. Waktu awal-awal saya dulu faktanya kan ini kan kesaksian gitu loh. Kalau kesaksian kan sesuatu fakta yang tidak bisa dibantah. Tapi memang itu akhirnya akan membuat orang misleading di sana, ya terjadi yang namanya overclaim. Nah makanya di sini kita juga tolong hati-hati, jangan sampai overclaim, terutama kalau kita bicara mendidik soal pentingnya DNA. Ya ini salah satu, terutama yang misalkan Anda cerita tentang cancer. Ya, cerita tentang cancer, terus Anda mengatakan, kamu mesti ini loh, kalau nanti kena cancer mampus lu segala macam. Nah, itu udah keliru. Kalau seperti itu udah sesuatu yang overclaim. Jadi teman-teman mesti sadar dan mesti diingatkan berulang-ulang. Karena kenapa kok diingatkan berulang-ulang? Karena akan ada orang baru lagi. Ya, akan ada orang baru lagi yang mereka pikir, contoh nih, yang ketika Anda mendidik teman-teman atau menceritakan tentang pentingnya
tes DNA gitu. Terus Anda mengatakan, oh kalau seseorang tes DNA cancer gitu misalkan, berarti mereka untuk mengetahui apakah ada kanker atau tidak di dalam tubuhnya itu juga keliru gitu loh di sana ya. Jadi banyak sekali yang jangan sampai nanti kita kesannya kenceng banget, presentasinya setiap hari, tapi salah kaprah semua ya, ngomong klik DNA, tes DNA, ngomong cancer ini bisa diketahui dengan tes DNA seperti itu ya, bukan seperti itu sebenarnya. Nah makanya Pak kok jadi rumit ya? Sebenarnya nggak rumit ya, sebenarnya nggak rumit. Anda hanya berpikir tentang membiasakan diri aja, karena sama seperti beberapa teman saya yang berada di dalam industri yang ada suplemennya. Di lapangan kita selalu ketemu orang awam itu mengatakan, obatmu itu bisa untuk apa gitu. Padahal kita bawa suplemen gitu. Tapi orang awam selalu mengatakan, aku mau dong obatmu itu bagus nggak buat kulitku, bisa ngalusin kulit nggak, seperti itu. Kalau jerawat bisa hilang nggak. Jadi masyarakat sendiri aja udah seperti itu gitu loh. Jadi ini penting teman-teman. Jadi kita tahu bahwa ini kalau kita geber ini pasti booming ya, tapi jangan sampai sekali lagi yang kayak tadi. Kelihatannya kita lari ya, tapi masalah di mana-mana seperti itu. Oke. Nah, tapi sekali lagi teman-teman, apa yang saya katakan di sini adalah terutama kalau Anda berbicara di depan umum, ya, di forum-forum umum. Mungkin kalau Anda melakukan kesalahan seperti presentasi one on one segala macam, ya Anda cerita sama saudara Anda sendiri. Ya kebetulan kalau saudara Anda sendiri itu seorang dokter gitu, mungkin bisa mengingatkan gitu, atau mungkin mereka paham soal kamu nggak boleh ngomong kayak gitu loh, ini nggak bisa nih, genetics nggak bisa dibicarakan seperti itu. Kalau dia agak sedikit paham soal genetics ya mungkin Anda akan ditegur, tapi kalau enggak bisa jadi dia akan salah paham di sana juga karena kita menyampaikan. Cuman akan berbeda sekali kalau Anda misalkan ditugaskan nanti, saya harap Anda semua jadi pembicara ya, ditugaskan untuk bicara di tempat umum seperti di Zoom ini yang nonton kan banyak di sana. Jadi bayangin kalau seandainya Anda overclaim, Anda istilahnya misleading, yang dengerin sekian banyak. Dan itu istilahnya kalau Anda diberikan kesempatan untuk bicara di depan umum seperti ini kan berarti sudah legalized gitu istilahnya ya. Sudah diakui gitu kan bahwa ini menjadi sebuah kebenaran di sana. Nah, itu nggak boleh kalau di sana. Makanya dari presentasi-presentasi yang kecil-kecil, Anda perlu membedakan mana yang omongan saya, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Mungkin kalau 10 tahun lagi ini nggak akan masalah. 10 tahun yang lalu ini nggak akan masalah ya. Tapi zaman sekarang itu udah berbeda ya. Orang ngomong sedikit cuap-cuap sedikit di sosial media aja udah langsung kena tuntut di sana. Jadi model-model sekarang itu udah totally different. Makanya kenapa kok kita company zaman sekarang sudah beda sama company zaman dulu. Ya kalau zaman dulu istilahnya dalam tanda kutip cowboy aja nggak apa-apa gitu loh ya. Tapi kalau zaman sekarang kita very hati-hati ya. Makanya mohon maaf juga bagi teman-teman di sini yang mungkin ada sudah mencoba untuk saking semangatnya nih sudah mulai bikin di sosial media, di Facebook, di segala macam. Nah, mungkin beberapa hari yang lalu atau dalam minggu ini kayaknya itu tim legal kita memberikan surat himbauan ya, bukan peringatan sih, himbauan ya seperti itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk supaya ini untuk kebersamaan kita semua ya, jangan sampai nanti kita overclaim ngomongnya ngawur karena ini sensitif nih. Ini cukup sensitif. Bukan cuman karena kita berhubungan dengan biomolekuler, bukan seperti itu. Tapi yang namanya industri ini itu sangat sensitif ya. Saya beberapa kali saya ketemu dengan banyak kasus di industri yang seperti ini terjadi terjadi klaim dari BPOM dari Kemendak seperti itu terjadi di sana. Ya, makanya teman-teman kita lagi starting di sini. Saya yakin teman-teman di sini semangat banget ya. Semangat sih harus ya, gas sih harus pol. Tapi ya itu dia.
kita sebagai company kita mesti wajib untuk mengingatkan seperti itu. Karena kalau misalkan Anda lakukan seperti ini, posting-posting dan terjadi salah bahasa segala macam dan itu banyak banget yang lakukan itu, maka akan dianggap bahwa kita yang ngajarin seperti itu, ya kita company yang ngajarin seperti itu. Jadi itu yang kita kita kerjasama bareng-bareng. Tapi kalau kita nggak ngomong kayak gini kita salah juga gitu loh. Nanti kita nggak ngomong kayak gini loh, Pak Edo kenapa nggak ngomongin kita dari awal gitu loh. Makanya meeting kali ini mumpung kita belum starting, mumpung kita baru, nah itu saya mesti ingatkan di sini karena ini penting sekali. Oke teman-teman, ini flow-nya ya. Jadi flow dari sekali lagi saya bukan mau presentasi ya, tapi flow dari marketing plan nanti saya akan buat seolah-olah Anda cerita ini loh. Ada proses bisnis kita itu kita punya 5 kekuatan. Ya, ini belum lengkap, teman-teman. Sorry, ini belum lengkap. Harusnya hari ini target saya ini udah fix, sudah jadi. Cuman kemarin ya sekali lagi saya kepotong untuk menyelesaikan yang video 10 menit karena itu lebih urgent. Jadi saya berikan waktu untuk di sana. Tapi ini saya akan berikan gambaran. Jadi ketika saya jelasin ke orang, saya akan cerita bahwa ini ada 5 kekuatan kalau kita bicara mengenai marketing plan. Ya, saya nggak akan bicara produk detail di sini, tapi ini tentang marketing plan-nya. Dan sengaja di depan, kalau dulu saya di dalam marketing plan yang lama, itu ada harganya di awal. Ya, kalau di dalam marketing plan yang sekarang, ya apalagi nanti di online training, itu kita nggak akan cantumkan harga. Ya, mungkin beberapa di antara Anda akan, loh kok nggak ada harganya segala macam. Yes. Ya, Anda boleh lihat di mana-mana. Kalau showcase biasanya tidak muncul harga. Nanti harga posisinya di follow up. Ya, posisinya nanti diberitahu di follow up. Oke, teman-teman. Jadi poin pertama nanti kita bicara mengenai kekuatan kita bahwa Klik DNA ini dibuat memang untuk semua orang ya dengan latar belakang apapun ya. Itu kita emphasize di sana bahwa ini loh buat semua orang, justru di kondisi kayak gini nih kita memberi kesempatan mereka ya, apalagi kalau misalkan mereka kena layoff, mereka punya ekonomi yang lagi bingung, kena dampak dari COVID ini dan sebagainya, bisnisnya ya, maksudnya bisnisnya kena dampak, bukan kesehatannya, tapi bisnisnya kena dampak di COVID, terus mereka bingung segala macam, ini merupakan peluang buat mereka. Jadi pesannya adalah ke sana, jadi bahwa kita kesempatan buat semua orang. Kenapa? Karena kita startingnya memang starting dari yang very very terjangkau gitu. Cuma 250 aja mereka sudah bisa memulai bisnisnya di sana. Dan oh iya, ini saya lupa. Ini ada satu istilah kenapa kok tadinya kita bicara mengenai agen, lalu kok tiba-tiba sekarang munculnya mitra dan mitra pro. Nah, teman-teman kita diimbau bahwa untuk direct selling di website resmi maupun di presentation resmi itu tidak boleh menggunakan istilah-istilah yang digunakan di non direct selling. Ya, ini peraturan baru soalnya. Peraturan saya juga baru ngeh gitu loh. Bahwa kayak contoh misalkan kalau dulu kita selalu mengatakan yang namanya member network marketing itu adalah distributor. Ya. Kalau orang insurance tuh agen gitu kan. Ya. Kalau network marketing distributor. Terus lama-lama berkembang ada yang pakai istilah IBO, Independent Business Owner dan sebagainya. Ya, ada yang pakai brand partner segala macam seperti itu. Nah, ternyata di Indonesia sendiri itu ada peraturan bahwa kalau istilah-istilah itu sudah digunakan di di industri yang non direct selling, itu nggak boleh dipakai. Agen nggak boleh dipakai, distributor sudah nggak boleh dipakai lagi ya. Jadi kita hanya boleh kayak mitra ya, kita ya kayak gitulah, seperti itu kita ini. Jadi kemarin akhirnya kita ya sudahlah, kita pakai mitra aja, kita mau bikin istilah baru lagi udah bingung, udahlah pakai mitra dulu gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi apa yang kita sampaikan di sini di hari Senin nanti tetap kita pakai istilah-istilah yang baru ya, mitra. Oke. Nah, tapi kalau misalkan kelepasan di luar sana agen ya Anda bisa artikan sendiri. Kalau yang namanya mitra itu istilah kita yang zaman dulu adalah reseller ya. Tapi kalau agen apa? Mitra pro. Jadi mitra pro itu mitra yang sudah belanja, itu mitra pro seperti itu. Oke. Jadi ini mudah-mudahan Anda nanti nggak bingung nanti di depan ya, karena ketika
hari Senin nanti itu dianggap forum resmi. Kalau forum resmi saya nggak berani pakai agen lagi, nggak berani pakai reseller. Reseller itu istilah untuk non networking, jadi itu nggak boleh dipakai. Ya, itu masalahnya. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita pakai Mitra dan Mitra Pro. Ini sama teman-teman. Jadi perbedaannya nggak terlalu berubah kok. Saya nggak ubah marketing plan-nya supaya Anda juga, wah kok beda banget segala macam. Bukan seperti itu. Tapi flow-nya yang dibikin lebih kayak cerita ya, dan tidak terlalu detail supaya orang baru juga nggak pusing di awal gitu loh. Ya, tapi yang penting-penting tetap mereka harus tahu ya, ini tetap harus tahu. Oh ya, ada satu term juga yang kita tidak boleh gunakan, dalam arti kalau di tempat umum ya, kalau one on one Anda pribadi segala macam kayak gitu, itu Anda salah ngomong juga nggak ada yang perhatiin gitu loh. Tapi kalau misalkan Anda di forum-forum resmi, kadang-kadang kita bicara mengenai merekrut aja itu juga nggak boleh loh. Contoh, saya merekrut orang yang itu termnya aneh, itu bisa dianggap bahwa Anda money game gitu. Kayak gitu, aneh pokoknya. Jadi nanti akan ada orang, kalau di umum kayak gini kita mensponsori kalau nggak salah boleh ya, mensponsori boleh. Kalau merekrut itu masih abu-abu. Jadi hati-hati kalau pakai kata-kata namanya ya. Recruiting itu diasosiasikan oleh pengawas itu sebagai, ya itu dia, orang yang cuman dapat uangnya karena rekrut seperti itu, bukan menjual barang dan sebagainya. Itu teman-teman mesti tahu. Ya, sekali lagi, bukan Anda dulu nanti yang presentasi, saya yang akan memberikan contoh. Ya, mungkin saya juga akan salah slip juga karena sudah kebiasaan cara-cara lama. Oke, ya kesalahan nggak apa-apa. Namanya kesalahan kalau nggak disengaja ya itu kan untuk belajar nanti. Makin lama makin oke nanti. Oke, jadi ini untuk jadi Mitra Pro, nanti kita tampilkan e-book dan DNA Key supaya mereka juga tidak bingung bahwa ketika mereka nanti ketika mereka sign up, loh kok ada e-booknya. Jadi kita tampilkan di sini juga nantinya. Oke, e-book. Nah, ini setelah slide ini harusnya ada promonya ya, tapi ini belum saya cantumkan promonya. Nanti saya akan jelaskan mengenai ada promonya juga di sana. Kemudian yang kedua, kekuatan kedua adalah Anda bisa berbagi ya. Ini kekuatan untuk berbagi informasi positif. Sekali lagi nanti kemungkinan besar akan kita ganti. Nah, komisi referral itu kita jelaskan bahwa dengan kekuatannya komisi referral ini gini. Sama seperti ketika kita nonton bioskop ya, ketika kita sudah pakai produk ya, kita pakai, kita tinggal sharing di sana. Nah, menariknya adalah ketika kita sudah mendapatkan pengetahuannya, kita bisa sharing pengetahuan kita ini ke teman-teman kita, maka mereka akan tahu juga pentingnya mereka mengetahui profil DNA-nya. Nah, step pertama mereka ya memang mereka harus akhirnya beli DNA Key, ya kan seperti itu. Ini tuh kuncinya sebenarnya. Ya gimana kita nggak ambil sampelnya kalau orang mau tes DNA di lab sono, mereka nggak ambil sampel, nggak mungkin ya. Jadi ini penting di sini. Oke. Jadi istilahnya seperti itu. Jadi kalau kita sharing, kayak nonton bioskop, kita sharing ke orang, kita nggak dibayar. Kita makan di restoran, enak, kita sharing ke orang itu makan di restoran itu kita nggak dibayar. Nah, intinya komisi referral ini enak. Anda Anda membeli alat tes DNA, Anda dapetin manfaatnya dari situ, Anda baca e-book, Anda dapetin manfaatnya di situ, Anda cerita ke teman Anda, dan ketika mereka juga ingin tahu tentang dirinya dengan membeli alat tes DNA, ya sudah, Anda akan dapat commission di sini. Ya, kesannya kemasan ceritanya akan seperti itu. Oke, nah ini flow-nya nanti saya akan jelaskan setelah ini. Oke, kalau Anda cerita 8 orang, intinya nanti kalau Anda di sini ya cerita ke 8 orang, Anda boleh dikatakan kembali investasi kesehatan Anda ya. Ingat, investasi, jangan, kalau yang kemarin kan ditulisnya di sini investasi Anda. Jadi ini harus investasi kesehatan Anda. Kita bukan perusahaan investasi. Makanya ini kayak gini-gini mesti diperhatikan ya.
Jadi mengembalikan investasi kesehatan kita, ya, dengan kita mengambil alat tes DNA itu kan dianggap investasi kesehatan. Oke. Jadi dengan kita merekrut 8 orang, maka kita sudah bisa balik modal lah, istilahnya kayak gitu, ya. Jadi kalau misalkan nanti viral, teman-teman nanti viral, mereka juga jual ke teman-temannya atau cerita ke teman-temannya. Jadi kita bukan dapat komisinya itu, intinya jangan sampai kita dapat komisinya itu hanya dari perekrutan, bukan kayak gitu. Tapi dari penjualan. Nah, itu yang benar. Network marketing yang benar sesuai aturan seperti itu karena penjualan. Nah, kita kan sebenarnya jadi satu. Ya. Orang kalau direkrut kan pasti mereka akan pakai produk, ya nggak semua. Kalau mereka jadi reseller atau jadi mitra sih memang mereka belum gitu. Tapi at the end mereka pasti juga akan use the product juga gitu loh. Mereka pakai the product juga. Oke. Jadi apa maksudnya? Nah, itu biasanya orang shortcut ya, shortcut. Udahlah rekrut aja lah, nggak usah pusing lah. Pokoknya kan ini lu beli selesai itu. Ya sekali lagi kalau Anda di forum seperti ini please jangan lakukan itu ya. Tapi kalau misalkan di forum bebas, Anda bukan di online, Anda cuma di table talk, mau di presentasi, bukan di OPP di panggung segala macam, aman Anda. Ya. Nah, yang ketiga, kekuatan ketiga adalah kerja sama tim. Jadi ini intinya adalah Anda nggak sendirian loh, ada tim yang siap bantu dan ini kerja keroyokan. Ya, bangunnya itu adalah kerja keroyokan. Jadi kita encourage mereka bahwa jangan sampai mereka masuk di tim kita itu rasanya, aduh nanti saya sendirian ya dan sebagainya. Saya ngerjain sendiri setelah disponsori kemudian ditinggal. Kan biasanya banyak orang komplain-komplain di sana. Nah, kita pastikan bahwa mereka ada tim yang siap bantu mereka gitu loh. Nah, nanti kita jelasin soal komisi timnya kalau kita kerjasama dengan tim. Kemudian kita jelasin royalti. Nah, royalti ini sama ya, komisi royalti kita. Ini same bahwa kalau kita bisa membantu orang lain kita akan dapat royalti. Jadi Anda lihat nggak berubah kan? Tapi nanti flow-nya, ceritanya, segala macam kayak gitu. Bagaimana Anda bisa menunjukkan bahwa mereka harus ada sense of urgency-nya ketika cerita ini, itu ada nanti di sana. Ya, Senin nanti Anda bisa lihat saya lakukan presentasi. Ini tetap saya akan jelaskan tentang kompresi dinamis karena ini penting teman-teman. Saya nggak tahu apakah ini nanti akan saya jelaskan, kemungkinan enggak. Kemungkinan di apa namanya di presentasi standarnya kita nggak akan ini. Slide ini saya bawa supaya mumpung teman-teman yang ada sekarang itu paham kekuatan kompres dinamis. Karena Anda orang inti, justru kadang-kadang itu gini loh, di Indonesia itu seringnya kalau bicara mengenai marketing plan, yang dilihat cuma pairing doang. Ya mungkin kalau teman Anda yang baru pertama kali di sini nggak ngerti. Yang dilihat cuman yang kita cycle gitu loh. Berapa cyclemu sehari? Oh, kecil sebenarnya. Berapa cyclemu sebulan bisa dapat berapa? Seperti itu. Mereka tidak sadar bahwa income terbesar mereka itu ada di matching sebenarnya. Ya, kalau di matching ini besar sekali. Kenapa? Kalau cycle itu apalagi kalau di Klik DNA Anda kan cuma punya satu akun di sini. Anda nggak bisa punya banyak akun. Ya, beda dengan mungkin network marketing yang lain, mereka mainnya banyak akun. Tapi nanti ya forum lain nanti saya akan jelaskan bedanya yang satu akun sama yang Anda join 7, Anda join 3, segala macam itu nantilah. Nah, kalau kita cuma mikirinnya di pairing, Anda bisa lihat pairing itu sebesar itu gede juga sih, gede juga bisa dapat 52 juta potensinya ya. Potensinya kalau mentok terus dari yang paling kecil 52 juta sebulan sampai 675 juta sebulan. Itu lumayan juga, itu baru dari satu komisi tim aja gitu loh. Tapi sekali lagi ya terbatas cuman sampai mentoknya di 675 juta bulan. Tapi kalau di kompres di royalti ini sebenarnya batasannya di Anda. Ya, batasannya hanya di Anda. Jadi kalau Anda mau segede apa itu terserah Anda. Kenapa? Pertama ini 7 generasi. Ya, pairing royalti 7 generasi itu besar sekali. Ya, dengan catatan nanti ya di fase ketiga setelah saya jelasin ini kita pendidikannya benar. Ya, makanya pendidikan seperti ini kita akan lakukan terus-menerus. Ya, training leader seperti ini kita akan update terus. Jadi jangan bosan untuk training, teman-teman. Ya, kenapa? Karena Anda harus upgrade, tim Anda juga harus upgrade. Ya, bukan cuma Anda yang upgrade.
Ya, kalau misalkan bagi Anda yang suka pembelajar, good. Ada beberapa di sini teman-teman saya salut gitu loh. Setiap kali kita ada training, Anda selalu datang di sana. Ya, tapi please Anda berpikir bahwa bisnis ini adalah bisnis duplikasi, yang pintar bukan cuma kita kalau bisa, ya. Kalau bisa teman-teman kita juga diajak untuk ikut trainingnya. Alright, ini kembali lagi ke sini, kembali ke laptop. Oke. Jadi kalau Anda perhatikan, yang namanya matching itu tidak terbatas berapa kaki yang bisa Anda bangun. Ya, bisa Anda bangun berapa. Dan itu semakin Anda bangun banyak kaki aktif, ya semakin Anda bangun banyak orang aktif karena Anda banyak sponsori orang di awal, maka matching Anda nanti makin ke bawah makin mengerikan, teman-teman. Ya, Anda bisa bayangkan ya, di ilustrasi yang kita sudah berikan ke Anda, atasnya 5, yang pertama 5 kan, itu ada ilustrasi 5, ada ilustrasi skenario 5, ada skenario 3. Cuman beda 2 orang. Tapi sampai ke generasi ke-7, yang satu 78.000, yang satunya berapa? Yang satu 3,5 miliar potensinya kalau sama-sama, yang satu cuma 100 juta. Bedanya gede loh tuh, 3 miliar, 3,5 miliar, sama 100 juta. Ya, jadi Anda bisa bayangkan semakin banyak kita bisa rekrut orang, toh itu juga ditaruh di 2 jalur, ya, toh mereka juga bisa saling bantu-membantu, mereka bisa kerjasama, tapi semakin Anda rajin, nanti akan beda ya. Sama-sama eksekutif builder, ya ini saya katakan ke Anda, sama-sama peringkatnya eksekutif builder, tapi income dia bisa 10 kali lipat income dia itu bisa loh. Kok bisa, Pak? Iya bisa, karena dia mungkin punya rekrutan banyak. Bayangin kalau dia rekrutnya 10 masing-masing 2 itu udah 20 masing-masing 2 udah ini di kedalaman keempat aja udah berapa? Coba Anda hitung coba. Ya. Jadi ini sebenarnya yang gede. Apalagi teman-teman kita pakai sistem yang namanya kompres dinamis. Ya, zaman dulu saya masuk di satu industri seperti ini, matchingnya 7 generasi juga, itu tidak kompres dinamis. Itu aja gede banget. Dari perbandingan antara cycle sama apa namanya? Royaltinya, wah itu bumi langit gitu loh. Ya gede banget di royaltinya. Ya, tapi kalau pakai kompres dinamis itu lebih mengerikan. Nah, ini satu contoh kasus, teman-teman. Ini satu contoh kasus. Yang sekarang puyeng nggak apa-apa, dengerin aja dulu. Nah, misalkan gini teman-teman, misalkan Anda sudah imperial leader nih misalkan, ya atau udah apa namanya presidensial gitu, Anda kan sudah bisa dapat sampai 7 generasi kan. Nah, contoh, Anda dapat 7 generasi, tapi ini kaki baru Anda nih misalkan, yang G1 Anda masih 1 star, G2 Anda masih 1 star, G3-nya malah jadi nonaktif gitu kan. G4-nya aktif, dia udah 3 star ke atas gitu misalkan, udah 2 star ke atas gitu. Mungkin dia sudah 25 producer gitu misalkan. G5-nya ngilang, udah nonaktif ya. G6-nya juga mungkin sudah 3 star ke atas. Nah, G1, G2 aja masih 1 star. Yuk kita hitung teman-teman. Kita hitung nih, kita lihat ini. Kompres dinamis itu seperti apa ya. Jadi gini, G1 Anda dapat berapa? 15%, betul kan? Ya, karena 1 star itu udah dapat cycle. Ya, 1 star itu sudah punya cycle. Lalu kalau setiap kali aturannya kan setiap kali teman Anda itu cycle, Anda dapat 15%. Jadi dari generasi 1 Anda dapat 15%, betul kan? Oke, ini paham ya Anda ya? Nah, lalu G2 1 star, ada cycle lagi. Ada cycle ini. Nah, siapa yang terima royaltinya? Kita lihat. Generasi 1 di atasnya G2 adalah G1. Tetapi si G1 itu masih 1 star. Karena G1 masih 1 star, dia belum berhak untuk terima royalti. Paham nggak? Karena royalti Anda lihat tabelnya tadi, itu minimal 2 star ke atas baru terima royalti. Betul nggak? Nah, G1 masih 1 star. Berarti G2 royaltinya nggak boleh diterima sama G1. G1 nggak layak. Nah, lari kemana? Lari ke Anda. 15% lagi loh Anda dapat. Ya. Nah, kalau G3 udah ngilang, dia nggak punya cycle kan, sudah nggak bangun, memang nggak ada. Sekarang kita lihat G4. G4 Anda ini. G4 Anda kan aktif nih, udah 3 star ke atas, sudah 25 producer itu misalkan. Nah, dia cycle.
Siapa yang terima cycle-nya? G3 jelas nggak bisa, dia udah nonaktif, dia nggak terima, ya, kompres dia. Kemudian G2, dia masih one star, dia nggak boleh terima. G1 ngasih one star juga, nggak boleh terima. Anda lagi yang terima 15%. Ini ngerinya kompres dinamis, teman-teman. Jadi kalau seandainya Anda hari ini rekrut beberapa orang, ada orang yang malas-malesan, ada orang yang nyantai, ada orang yang sebenarnya nggak malas-malesan, tapi memang benar-benar dia sibuk gitu ya, nggak bisa terlalu ini. Nggak apa-apa, Anda pikir positif aja, nggak usah cembetut ke orang itu, Anda tetap kerja ke dalam aja, ya kan? Karena apa? Anda nggak akan dirugikan. Orang aktif di sini, orang yang serius membangun bisnis ini, nggak akan pernah dirugikan dengan kompres dinamis. Ya, bayangin ini teman-teman, harusnya kan Anda dapat dari G1 aja 15%, tapi gara-gara mereka nggak terlalu serius, ya Anda bisa dapat dari G4, bukan hanya sekedar G4 Anda dapat 15%-nya. Tapi karena G1, G2 ada cycle, Anda tetap makan 15%. Bayangin, kaget kan Anda mikir, wih gitu ya, saya dapat 15% dari 3 generasi. Baru nanti di G6 yang aktif dapat cycle, dia akan lihat, oh ternyata G4-nya dia eligible terima 15%. Maka Anda akan terima 10%, karena 15%-nya udah diterima oleh G4. Gitu loh, paham ya maksudnya? Nah, G7-nya ini, Anda akan terima 5%. Karena apa? 15%-nya diterima G6, 10%-nya diterima oleh G4, maka Anda akan terima 5%-nya. Ya, seperti itu. Nah, ini ya kalau dinamis sama aja aturannya, ya sama aja. Ya, jadi kalau misalkan yang tadinya one star naik jadi 2 star, dia kan berarti eligible nih untuk terima 15% satu generasi kan, maka ini 15% tetap Anda yang terima, ini 15% tetap Anda yang terima, maka 15%-nya G4 diterima oleh G2, makanya Anda akan terima di G4 jadi 10%, ya seperti itu. Ya. Waduh Pak, kalau gitu saya akan stop supaya G2-nya nggak jadi 2 star. Ya, jangan kayak gitu ya. Semakin banyak tim Anda, ingat lah ya, kalau Anda berpikir seperti itu, balik lagi ke ilustrasi 5, ilustrasi 3. Karena dengan aktifnya G2, maka bisa kebayang itu di bawah, ya generasi ke-7 Anda mengerikan nantinya di sana. Jadi Anda harus aktifkan di G1, Anda harus aktifkan di G2. Justru ini yang kita sebut sebagai membakar dari bawah. Kalau Anda ngerti, ya jadi jangan banyak delegasi. Jadi walaupun dia kedalamannya ke sana, kalau ada orang-orang ini nggak terlalu bisa handle, Anda boleh handle kok, gitu loh. Itu tim Anda kok, gitu loh. Ya Anda ajarkan mereka dengan membangun dengan cara yang benar di sana. Ya, oke. Jadi ini teknik-teknik membangun. Jadi kalau Anda ngerti, wow, kita excited sekali ini dengan royalty kayak gini. Tapi kayak gini nggak mungkin kita jelaskan di online training, ya. Kalau kita jelaskan online training pasti pusing. Hari ini aja kebetulan saya ketemu dengan Anda dan ini saya tidak pernah singgung detail, maka kesempatan ini saya agak detailkan satu slide ini. Tapi nanti di online training kayaknya satu slide ini udah nggak ada lagi. Ya. Nanti Anda bisa jelaskan. Kemudian yang kekuatan kelima adalah penghargaan. Ya, kekuatan kelima adalah penghargaan, reward-nya. Reward kita sekilas doang, ya, reward kita sekilas, tapi promo kita akan emphasize, ya. Promo kita akan emphasize di sini, ya, promonya. Oke. Nah, ini teman-teman, di bagian akhir kita mulai akan menjelaskan mengenai langkah-langkah apa sih yang mereka lakukan. Karena kita juga lagi siapkan yang namanya starter pack. Dan teman-teman di sini sebisa mungkin kita satu bahasa supaya pengajarannya itu tidak membingungkan, which is 5 langkah yang saya akan jelaskan ke Anda ini itu bukan kreasi saya. Sorry, ini bukan kreasi saya. Ini pengalaman dari 25 tahun saya jalanin di network, dan itu juga saya belajar dari orang-orang sukses yang punya organisasi bisnis gede sekali dan income-nya sudah sampai juta dolar gitu. Udah income juta dolar dan rata-rata mereka melakukan cara-cara yang seperti ini. Nah, ini makanya yang kita akan duplikasikan, kita ajarkan sebagai SOP ya, sebagai standard operation procedure-nya kalau misalnya mereka on board, apa yang harus mereka lakukan. Jadi kita akan jelaskan mengenai 5 langkah kita. Yang pertama untuk orang baru, nanti kita ajarkan mereka harus punya goal dan mereka harus punya sikap positif. Itu nanti detailnya ada. Ya,
istilahnya starter pack-nya. Kemudian yang kedua, kita selalu ingin mereka pakai produk. Ya, nomor satu mereka harus punya experience tentang produknya. Seseorang itu akan gini, goal itu adalah motivasi. Goal itu motivasi. Ya. Jadi kalau Anda tanya pengusaha manapun deh, ya, kalau mendirikan perusahaan pasti sudah ada targetnya. Oke, tahun pertama harus kayak gini, kira-kira proyeksinya seperti ini, tahun kedua harusnya kayak gini. Itu mereka udah punya goal. Ya, apalagi kalau Anda kecuali pengusaha gagal ya. Kalau Anda cerita tanya-tanya kepada pengusaha sukses, di sini banyak pengusaha sukses nih yang di forum ini. Anda tanya mereka pasti punya target. Mereka pasti punya target pribadi. Mereka tidak punya bos loh, karena mereka bosnya gitu loh. Ya, jadi mereka punya target. Ya, tahun ini saya harus sekian, tahun kedua harus sekian, tahun kedua harus sekian. Nah, bisnis ini bisnis teman-teman. Kalau seseorang tidak punya goal, ya udahlah saya jalanin lah. Ini kan iseng-iseng lah. Gue daripada di rumah nganggur, gue jalanin ini. Ya, itu beda lagi. Itulah sebabnya kenapa kok banyak sekali orang yang mengatakan statistiknya di industri seperti ini nih 97% orang gagal ya. Wis, ada yang ngomong kayak gitu. Nggak tahu angkanya dari mana kan. Tapi mereka ngomong kayak gitu. 97% gagal. Saya bilang iya. Betul. Saya setujuin aja. Kenapa? Karena tidak semua orang ngerti bahwa dia kalau mau usaha harus punya target. Berapa banyak yang dari Anda nih sekarang mikir gini, misalkan, oke, saya punya target sehari satu gitu. Sehari satu saya cerita sama orang gitu. Ya, tentang klik DNA gitu. Nah, apakah ada yang seperti itu, punya goal seperti itu? Oh, jarang loh. Mungkin kalau dihitung berapa persen doang gitu. Yang saya sudah tetapkan sehari ini satu. Kalau hari ini saya nggak cerita, berarti besok utang. Ya, saya utang saya harus bayar besoknya atau bayar akhir minggu segala macam saya harus ini. Jarang ada yang punya target kecil kayak gitu. Nah, itu perlu kita ajarkan. Itu perlu kita ajarkan. Kenapa kok butuh goal? Karena tidak ada satupun sesuatu yang besar di dunia ini yang tanpa perencanaan. Itu aja prinsipnya. Ya, nggak ada. Jadi kalau dia berharap pengen bisnisnya besar, ya, tapi dia tidak punya perencanaan yang matang, dia tidak punya target apa yang harus ini, nguasain apa dulu, segala macam seperti itu, ya nggak jadi. Terus kalau nggak punya sikap positif juga nggak bisa. Makanya ini nyambung antara goal, target, dan sikap positif. Bayangin kalau seorang pengusaha sudah punya target, tapi sikapnya negatif. Kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya nggak bakal deh. Ya, percaya sama gue deh, nggak mungkin deh. Kalau orang kayak gitu ya pasti nggak bisa. Ya, kalau pengusaha nggak ada kayak gitu. Ya, pengusaha itu kalau bahasa Jawanya, bahasa Inggrisnya ngomongnya mbuh piye carane. Harus bisa seperti itu kan. Itu namanya sikap positif di sana. Ya, walaupun bukan membabi buta juga gitu loh. Mereka punya perencanaan detail. Ini yang harus saya lakukan kalau meleset plan B-nya kayak gini segala macam itu ada. Oke ya. Jadi goal dan sikap positif itu harus kita ajarkan. Pemakai produk itu fungsinya untuk apa? Belief system. Ya, kalau Anda makan restoran enak banget, Anda nggak usah diajari cara presentasi, Anda sudah bisa presentasi kok. Jadi tandanya satu orang kalau orang ragu-ragu melakukan presentasi, ntar dulu Pak ya, saya masih takut lakukan presentasi. Berarti dia nggak believe. Berarti dia tidak punya keyakinan gitu loh. Walaupun ngomongnya, oh gue yakin ini pasti gede, tapi dia nggak yakin pasti. Kenapa? Karena dia nggak lain lah, teman-teman mungkin bisa ngerasain deh apa yang saya maksud gitu loh. Ya kalau orang itu sudah believe banget, udah nggak bisa dipegang itu dibilang, walaupun mungkin dia caranya ngawur-ngawuran ya, dengan catatan wah dia belum ngerti, belum training, belum pernah ikut tahu tentang materi-materinya di sini, asal jeplak aja udah pokoknya presentasi di sana gitu loh. Tapi kalau orang believe banget, mentok langsung semangat, waduh itu kayak gitu. Nah, dapat dari mana believe itu? Ya dia harus punya experience. Dia harus pakai produknya. Gimana caranya saya bisa ngomong ayam goreng ini enak, saya makan aja belum pernah gitu. Maksudnya gini loh. Semua orang ngomong misalkan ayam goreng ini terkenal, ya terkenal se-Indonesia, semua orang bilang itu enak. Saya sendiri belum pernah makan. Saya bisa rekomendasiin orang, kamu makan di situ loh, katanya enak. Wah, se-Indonesia keren di sana. Dapat Michelin star segala macam seperti itu, ya ayam gorengnya. Tapi cuman katanya. Beda banget kalau saya udah makan dan saya merasakan, wih keren banget ya, enak banget. Sorry, ngomong enak gak enak itu kan selera ya. Ketika saya makan dan saya seleranya cocok, enak,
Nggak usah disuruh, saya pasti akan presentasinya edan itu dengan powerful sekali. Kamu makan deh. Enak banget. Itu belief. Terus kalau saya ditolak, saya nggak sakit hati. Ya, saya nggak sakit hati. Contohnya gini, saya nggak doyan duren. Ya, istri saya doyan duren gitu loh, doyan banget duren gitu loh. Jadi ketika dia makan, tahu dia udah saya nggak doyan duren, tapi kadang-kadang nawarin gitu loh. Ya, lu mau nggak durian? Gue tahu gue nggak doyan gitu loh. Tapi bukan saya anti bau ya, tapi saya kadang-kadang ya deket sama dia nggak masalah. Tapi selalu nawarin, mau nggak? Bercandain dia. Gitu. Tapi selalu saya juga hina juga gitu loh. Kalau yang bagi yang pencinta durian ya, tapi karena saya nggak doyan durian gitu loh. Maka saya bilang, saya selalu ngomong apa itu buah rasanya kayak kaos kaki gitu misalkan gitu. Jadi saya ngomong kayak gitu aja gitu. Apa itu buah kayak gitu, itu nggak sehat segala macam kayak gini ya. Tapi dia nggak sakit hati gitu loh. Nah, kadang-kadang orang kalau dia tidak punya belief yang kuat ketika dia menawarkan sesuatu, ini bolpen bagus, kemudian orang itu ditolak, gue nggak mau lah gini, dia sakit hati, down segala macam. Berarti beliefnya kurang mentok di sana, kurang kuat. Artinya apa? Kalau dia punya belief yang kuat, ditolak juga santai, ya nggak mau lu yang rugi kan kayak gitu. Ya ini namanya kenapa kok ini penting banget di sini langkah-langkahnya. Daftar nama. Nah ini banyak sekali orang-orang yang nggak buat daftar nama loh. Ya ketika buat gue udah ada input, beda nanti ada cara daftar namanya. Ya nanti ini segera saya luncurkan untuk starter pack-nya, jadi supaya Anda nanti tahu daftar nama itu harusnya seperti ini, caranya gimana, cara memilah-milah seperti apa, cara memprioritaskan seperti apa. Kemudian buat janji. Nah kalau buat janji ini enaknya gini, kan sekarang ini kita sudah bukan bukan kayak yang dulu lagi, bukan kayak sebelum COVID gitu. Kita sekarang udah susah untuk ketemu sama orang. Ya, kita paling lewat Zoom segala macam seperti itu. Nah, tapi ada tekniknya sebenarnya cara buat janji gitu loh. Nah, kita permudah sebenarnya kita sudah permudah dengan kita pakai video yang 17 menit. Sekarang nanti jadi video 10 menit gitu kan. Nah, kita pakai video itu sehingga orang mau tertarik untuk datang ke online training seperti itu, right? Nah, kemudian sharing. Nah, ini kita pakai kata-katanya sharing ya, bukan presentasi. Presentasi itu kesannya, gua harus pakai jas, dasi, kemudian lakukan presentasi. Ya, jadi sharing dan tindak lanjut. Nah, banyak orang yang cerita banyak, presentasinya undang online training, tapi lupa tindak lanjut. Ya, didiemin. Terus kalau sudah datang ke online training, ditungguin. Aduh, dia kok nggak hubungin ya? Dia kok kayaknya adem-adem aja ya, seperti itu. Ya, enggak. Itu ada tekniknya juga. Caranya gimana? Ada dua pertanyaan emas yang bisa Anda tanyakan. Ya, nggak boleh pertanyaannya itu, gimana lu udah dengerin di situ? Mau join nggak? Gitu. Nah, itu salah. Gitu. Lu tertarik nggak di situ? Keliru di situ. Ada tekniknya. Cara bertanya itu juga ada tekniknya. Nanti kita akan ajarkan. Dan yang kelima adalah, yuk kita masuk ke dalam sistem. Ya, masuk dalam sistem. Nanti kita ajarkan sistem itu apa sih gitu loh. Apakah sistem itu online training? Enggak juga gitu loh. Sistem itu nanti saya akan jelaskan tentang lebih detailnya. Tapi intinya mereka harus ikuti culture kita. Ya, teman-teman harus bareng dengan kita. Tapi kalau misalkan ini terjadi dan ini kita bangun bersama, wow, ini akan besar sekali di situ. Oke, mungkin itu sekilas. Kira-kira presentasi yang baru nantinya akan bentuknya cerita, kemudian ditutup dengan ini nggak akan saya jelaskan detail seperti ini ya. Saya cuma mengatakan langkahnya sederhana kok, gitu loh. Anda cukup punya ini, semua orang bisa lakukan. Anda tinggal ikuti dan ada tim yang siap membantu Anda. Ya, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharing kepada teman-teman. Tadi ada yang angkat tangan kayaknya. Ada yang raise hand. Oke, mungkin itu penjelasan saya. Dan saya akan bicara dengan para tim leader nanti. Saya akan jelaskan pada tim leader supaya nanti bisa koordinasi. Karena gini, saya minta koordinasi untuk para tim leadernya supaya mulai melatih siapa yang mungkin bisa jadi pembicara. Ya, siapa yang kemungkinan jadi pembicara. Begitu ditugaskan langsung enggak deh, saya enggak deh, gini-gini. Teman-teman, kita mesti latihan ya. Kita mesti latihan untuk di bisnis ini enaknya bukan cuma sekedar kita dapat duit, tapi kita dapat pengembangan kepribadian. Latihannya di mana? Ya, latihannya di forum-forum di sini.
Dan nanti teman-teman para tim leader nanti juga tidak hanya tergantung dari Senin dan Kamis, ya Senin dan Kamis. Kedepannya nanti kita ingin teman-teman ini yang take over untuk lakukan presentasinya ya di lapangan nantinya. Makanya nanti kita akan training para tim leader, dan don't worry teman-teman, itu ketakutan itu adalah yang pertama doang. Ya, setelah itu, setelah Anda bisa merasakan, Anda akan lihat bahwa ya cuman kayak gitu kok. Dan apa yang tadi saya jelaskan, omongan harus benar segala macam, ya itu memang nanti Anda akan diajarkan bagaimana Anda bisa mengatakan dengan benar. Saya selalu ngasih ilustrasi gini loh. Untuk teman-teman yang takut bicara di depan umum, ya, takut bicara di depan umum. Ketika Anda disuruh bicara, yang Anda pikirkan tuh apa? Waduh, ini yang nonton siapa ya? Wih, ada temen gue nih. Wih, ada bos gue nonton. Gimana nih gue ngomong? Waduh, gue malu nanti apa ya kata-kata gue ya? Gue ngomong ini salah, nanti gue diketawain segala macam. Satu, Anda mikiri audience. Kedua, Anda mikiri penampilan. Ya, kadang-kadang orang, waduh, wah gimana ya? Potongan gue kelihatan bagus nggak ya? Ini nanti gue orangnya ngomong apa ya? Baju gue matching nggak ya? Itu kalau offline ya. Orang grogi di situnya. Kemudian ketiga, materinya nggak nguasain gitu loh. Aduh, gimana ya gue? Jadi masih demam panggung, materi nanti takut lupa kayak gitu. Memang kalau udah posisinya kayak gitu, saya selalu sudah mengatakan pasti nggak karu-karuan. Dan Anda harus ngalami nggak karu-karuan itu. Ya, jadi Anda jangan pernah berharap bagus kalau nggak pernah ngalami dan nggak karu-karuan. Jadi saya selalu encourage untuk orang yang baru, nggak apa-apa, jelek nggak masalah gitu. Tapi persiapkan, ya bukan begitu omongan saya nggak apa-apa, jelek nggak apa-apa terus ngaco juga gitu loh. Itu bukan kayak gitu. Nanti malah tadi kacau semua omongannya. Jadi saya selalu mengatakan Anda itu kayak belajar nyetir mobil manual, bukan matic. Nyetir mobil manual. Masih ingat nggak dulu nyetir mobil manual? Kita harus lihat jalan, lalu kita harus mikirin kaki kiri itu kopling, kaki kanan injek rem dulu, kopling ditekan, gigi satu masuk, kaki pindah ke gas pelan-pelan, lepas pelan-pelan, ya jalan. Ya mobilnya ketika kita mikirin gitu, mobilnya nabrak pisang, dan nabrak pohon pisang. Karena apa? Karena setirnya udah ketarik ini. Itu yang belajar biasa kayak gitu. Karena masih bingung kan, ini kaki ini belum refleks gitu. Tapi kalau Anda sudah bisa nyetir sekarang, nonton online preview kayak gini aja bisa, betul nggak? Ya betul ya Dokter Gigi Windy ya. Jadi sambil nyetir aja masih bisa nonton online preview kayak gini. Kenapa? Semuanya udah apa namanya? Sudah refleks gitu loh. Mau manual pun tinggal sambil ngobrol, tinggal oper kayak gitu. Tinggal fokus kita apa? Fokus kita bukan di kaki lagi. Fokus kita adalah di jalan. Sama dengan pembicara. Ketika Anda sudah nggak grogi lagi, ketika Anda sudah menguasai materi, fokus Anda adalah memikirkan audiens di sini. Wah, Pak Fuad juga lagi nyetir di sini. Jadi, apa maksud saya? Jadi, Anda harus lewatin itu. Karena saya pingin teman-teman ini ada 92 orang yang datang ini, sebenarnya 92 ini yang 92 mobil ya Pak Yan ya di sini. Harusnya yang penerima mobil awal ini ya 92 orang ini seharusnya gitu loh. Amin gitu loh. Jadi kita pingin Anda nanti bukan sekedar dalam tanda kutip untuk dapetin secara materinya. Ya, materi kita memang cari ya, ini namanya bisnis. Tapi non materinya Anda juga dapat gitu loh. Ya, Anda dapat pengembangan kepribadian, Anda jadi pemimpin yang baik di sana, Anda punya people skill yang jauh meningkat segala macam seperti itu. Makanya banyak misinya, bukan cuma sekedar kita jualan dalam tanda kutip klik DNA, bukan seperti itu. Ya, tapi banyak misinya. Ya, kita menolong banyak orang, kita juga mengembangkan kepribadian kita. Oke, mungkin sebelum kita tutup, perlu ada tanya jawab nggak? Kalau tanya jawab, tolong bukan yang admin ya. Kalau admin nanti ke CS. Kalau yang admin, oke? Ini tentang training, tentang istilah, tentang yang kita bahas hari ini. Ya, kalau ada pertanyaan. Dan kalau Anda tanya linknya gimana Pak? Yang 10 menit habis ini saya bagikan. Ya, setelah ini saya akan bagikan linknya.
karena tadi nggak sempat untuk broadcast. Tadi baru ini kita render. Oke? Oke. Ini ada beberapa pertanyaan Pak, Ya. tapi ya mungkin saking semangatnya teman-teman di sini, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk sih. Siap, nggak apa-apa. Boleh. Ini diantaranya pertama itu dari Pak, wait sebentar Pak. Untuk Pak Effendi. Oke, bicara tentang reportnya Pak, bagaimana reportnya? Karena apakah bentuknya PDF atau masih seperti di aplikasi nanti? Oh, kalau report masuk aplikasi nanti. Iya, tetap di aplikasi. Report masuk aplikasi. Lalu kalau PDF kan ada di aplikasi juga. Iya. Lalu dari Pak Aprial Pak. Ya. Tadi Pak Edo sempat menjelaskan kompres dinamis. Ini bertanya tentang kompres dinamis berlaku untuk yang tidak aktif. Disebut tidak aktif itu kriterianya seperti apa? Apakah berdasarkan waktu tertentu atau bagaimana, Pak? Oke, Pak Aprial. Kemarin saya udah jelasin ke Dok Indri bahwa syarat keaktifan itu adalah kalau kita ada transaksi di sana. Ya, dalam arti kita aktif ya, entah itu kita beli sendiri atau misalkan kita cerita ke orang, kita jual ke orang, itu dianggap kita aktif di sana. Jadi contoh orang yang baru masuk itu akan dapat 2 bulan keaktifan. Ini yang normal ya, ini yang normal 2 bulan keaktifan. Setelah itu ketika dia aktif, dalam tanda kutip aktif, entah dia dari yang pembelanjaan pertama itu dia dapat 2 bulan. Lalu dia ambil lagi nih buat anaknya, dia bisa nambah keaktifan di bulan ketiga gitu loh. Terus dia rekrut temennya lagi nih gitu loh. Kalau dia rekrut temennya yang tertarik juga di Klik DNA gitu, dia maka akan nambah lagi gitu. Jadi itu bisa menambah keaktifan, nyambung terus Pak, nyambung terus. Jadi kalau di awal-awal kita aktif sekali, contoh di bulan pertama kita rekrut 10, bulan kedua kita rekrut 10, itu sudah mengaktifkan kita 2 tahun ke depan Pak April. Sudah mengaktifkan kita hampir tahun depan itu, akhir tahun depan, enggak ya, awal tahun 2022 itu mungkin baru habis di sana gitu loh. Jadi kita sudah aktifnya udah dicicil, udah dibayar di muka sampai ke depan itu. Gitu. Jadi sistemnya seperti itu. Oke. Nanti detailnya ada di training mungkin ya. Iya, training berikutnya. Oke. Lalu ini mungkin ada pertanyaan dari Pak Chandrawono tentang yang tadi mungkin dipikirnya dengan perekrutan tadi Pak. Yes. Apakah sekarang jadi menjual, jadi bukan perekrutan, berarti hanya sistem komisi seperti itu Pak? Ya, sebenarnya sama ya. Makanya nih banyak teman-teman itu yang agak sedikit bingung. Kok ini ngomongnya nggak boleh ditolak segala macam ya. Teman-teman mesti tahu kalau dari termnya orang pengawas di bagian praktek direction seperti ini, Pak Wahono Pak Chandra mesti pahami bahwa ya, itu tidak bisa dipungkiri bahwa industri semacam ini itu yang paling gampang diselewengkan untuk jadi money game gitu loh. Nah, akhirnya apa? Mereka mengandalkan kalau ciri-cirinya money game, ponzi dan sebagainya itu kan mereka perekrutan aja gitu loh. Hanya bukan menjual produk. Sedangkan kalau misalkan network marketing yang benar, itu harusnya dua-dua antara kita mengembangkan network dengan juga kita menjual barang. Nah, sama sebenarnya di kita ini kan juga kita jual dan kita juga mengajak mereka untuk menjadi bagian dari tim kita. Tapi kalau misalkan mereka tidak mau gimana? Mereka cuma mau pakai produk kita sendiri, menikmati produk kita sendiri, bisa kok gitu loh. Cuman jadi konsumen kan ada, bisa juga. Nah, mereka tidak mau aktif. Atau mereka mau jadi member hanya karena supaya supaya gratis 250.000-nya gitu ya. Tapi dia tidak mau aktif gitu di sana kan? Ya tidak apa-apa. Tidak ada keharusan di sana gitu loh untuk aktif di dunia ini ya. Kalau dia tidak aktif ya otomatis ada konsekuensinya di mana komisi-komisi yang atasnya dia nggak akan pernah terima gitu loh. Nah itu yang terjadi. Jadi
sebenarnya susah kalau saya mau bahas ini gimana ya Pak, apakah saya salah lah kalau eh, Pak Chandra tanya ke saya ya nggak salah gitu karena saya ngerti gitu karena kita paham oh maksudnya Pak Chandra kayak gini gitu loh rekrut, tapi dari sisi pengawas itu mereka kayaknya gatel dengan kata-kata perekrutan gitu. Jadi kesannya maksa gitu kan, kesannya maksa kalau lu join lu mesti beli paket, mesti join terus orang itu nanti nyesel kayak gitu. Nah, itu praktek yang seperti itu yang seharusnya memang nggak boleh. Dan kita harusnya kalau nawarin barang ya nggak ada yang maksa kan, lu kalau nggak beli lu bukan temen gue, itu kan juga bukan kayak gitu gitu. Tapi praktek di lapangan maksudnya dari para pengawas ini agak sedikit sensitif dengan istilah perekrutan di situ. Sebenarnya kalau misalkan sekali lagi Pak Chandra, sekali lagi Pak Chandra, kita hanya menjaga istilah itu di mensponsori lah, mungkin itu lebih halus kata ya betul ya Pak Yan ya. Ya, betul. Biasanya kita diminta untuk ganti kata rekrut itu dengan mensponsori itu istilahnya. Ya, tidak hanya supaya tidak misleading maksud mereka mungkin ya. Nanti kita hanya disuruh rekrut doang, nggak disuruh jual produk kan gitu. Atau praktek-praktek orang-orang yang di sini kan enak loh. Lu kalau di sini nggak usah jualan. Nah, itu kan keliru sebenarnya. Jadi ada kan yang jaringan yang main gitu. Oh, enak yang di jaringan gue. Lu nggak usah jualan kalau di kita gitu loh di sini. Nah, itu juga sesuatu yang membuat para pengawas ini oh berarti lu masuk kalau lu cuma rekrut doang, rekrut omongannya berarti masuk golongan money game gitu loh. Kayak gitu jadinya. Jadi hanya term aja sebenarnya. Kalau maksud sih kita paham sih sebenarnya, kita orang lapangan kita paham. Cuman ya kalau di forum umum saat nanti kita ditugaskan untuk bicara di depan forum umum seperti ini, entah di Zoom kayak gini atau di offline panggung gitu kan, kita jadi pembicaranya, ya please itunya dihindari. Itu aja sih. Kalau di warung kopi bebas-bebas saja Pak Yan ya. Iya. Siap. Oke, Pak Chandra, mudah-mudahan terjawab sehubungan dengan presentasi yang sore ini. Ada beberapa pertanyaan lain, Pak Chandra, kalau bisa atau mohon tinggalkan nomor handphone biar kami bahas atau jawab via WhatsApp, Pak. Oke, terima kasih Pak Chandra. Berikutnya dari Pak Henry Wahyudi, Pak. Ya. Kalau DNA Key hanya sebuah alat pengambilan sampel untuk keperluan lab, jadi pihak lab juga bisa menjual benda yang sama atau bagaimana perbedaan dengan mereka yang datang ke lab langsung? Ya, sebenarnya kita sudah mendapatkan mendapatkan promo-promo yang menarik. Jadi kalau misalkan lewat kita sih oke. Dan by the way, ya DNA Key ini adalah barangnya mereka juga gitu loh. Kita yang jualin, mereka nggak boleh jualan ini di sana. Jadi ya itu masalahnya di situ. Kita yang udah borong semua yang di sini eksklusif ke kita, yang DNA Key-nya ini kita jual. Itu Mr. Henry. Oke. Berikutnya dari Pak Winarto lagi, Pak. Yes. Berikutnya tidak aktif itu apa masih jadi mitra klik DNA? Status tidak aktif itu apa masih jadi mitra klik DNA? Masih. Kalau salah di presentasi awal dulu untuk perpanjangan mitra atau member itu setahun sekali. Ya, setahun sekali itu istilahnya untuk mempertahankan. Sebenarnya gini ya, sebenarnya kalau kita bicara mengenai keanggotaan itu seumur hidup, betul nggak Pak Yan? Termnya saya tolong dikoreksi, kalau Bapak kan lebih ngerti secara adminnya. Tapi bagi saya bahwa keanggotaan itu sebenarnya seumur hidup. Cuman hak menggunakan Digo, ya hak untuk masuk menggunakan Digo, itu ada istilahnya ada jangka waktunya 1 tahun per tahun di sana. But anyway, justru kita akan berikan ke orang-orang yang aktif selama at least dia 6 bulan mencatatkan sebagai aktif, maka the next year, tahun depannya dia tidak perlu perpanjang, istilahnya tidak perlu bayar lagi di situ. Jadi saya rasa itu fair enough, ya karena tetap ada ketemu nanti orang-orang yang memang benar-benar istilahnya mitra yang tetap di sini. Tapi kita tidak pernah terminate kecuali dia mengundurkan diri. Contoh nih. Misalkan saya nggak aktif nih.
tahun depan saya nggak bayar, tahun depan lagi saya nggak bayar, tahun depan lagi saya nggak bayar, udah 4 tahun saya nggak bayar, tapi saya masih tahu apa namanya username sama password. Terus ketika saya mau aktif, saya tinggal bayar yang tahun itu aja kan Pak Yan ya. Saya tinggal bayar tahun itu, aktifin cuma 100.000 udah jalan. Oke. Kecuali saya mengundurkan diri. Bikin surat ke mana? Ke kita, permohonan resmi bahwa saya tolong dihapus dari Klik DNA. Ya sudah, karena itu permintaan mitra, ya kita juga nggak boleh nolak. Kalau kita nolak, kita dituntut nanti. Jadi kalau itu memang permintaan mitra, ya kita penuhi. Akhirnya ya kita akan coret. Nah kalau sudah dicoret, nanti 2 bulan kemudian, Pak ini saya mau aktif lagi, ya nggak bisa. Karena sudah kita coret gitu loh. Silakan join ulang lagi. Tapi basically tidak keanggotaan sih, kalau keanggotaan loh ya, maksudnya kalau titik itu ya, itu selamanya dia punya. Iya, selamanya ada. Oke, mudah-mudahan. Tapi sebentar ya, ini atau perlu di leader aja deh nanti diumumkan. Oke, siap. Oke, mudah-mudahan terjawab Pak. Berikutnya dari Bu Asri Pak. Ya. Selamat siang Pak Edo, mau tanya apakah menjadi mitra atau agen harus ambil paket tes DNA juga? Apakah tidak bisa daftar yang 350.000 dulu bisa jadi agen? Karena beberapa orang saya tawarkan oke. Ya begitu Pak. Bu Asri, saya sudah beritahu ke Bu Febri, dan ini teman-teman juga mungkin ini perlu saya ngomong sekarang aja deh, bahwa dari praktek-praktek yang kita mulai jalankan kemarin, ya ketika sudah mulai ya, ketika belum mulai itu nggak ada masalah kesannya, ya tapi begitu mulai banyak yang problem dengan membayar 350.000 ke leader. Ya, jadi banyak yang nggak percaya, banyak yang minta invoice, which is kita tidak memungkin karena pembayarannya bukan lewat kita tidak mungkin untuk keluarkan invoice karena kan itu urusannya urusan pajak, ya kan. Maka kita putuskan, ya kita sudah putuskan karena kasusnya cukup banyak, maka kita putuskan bahwa ini sudah kita satukan harganya nanti dengan produknya. Ya, dengan paketnya kita udah satukan. Jadi tidak ada lagi pembelanjaan ke leader. Ya, tidak ada pembelanjaan ke leader DNA key. Ya, jadi semuanya udah jadi satu dan kita ya terpaksa. Kalau kayak gitu terpaksa nanti mereka begitu sign up, mereka nunggu ini datang dulu baru bisa dipakai DNA key-nya. Ya, baru bisa dipakai DNA key-nya. Kalau dulu kan DNA key-nya sudah ada langsung bisa dipakai kan. Nah, kalau ini harus tunggu nyampe dulu dikirim. Jadi ada text time. Tapi ya lebih aman, lebih nggak banyak pertanyaan. Kenapa kok ini sudah suruh bayar ini lagi, itu udah jadi satu, udah antara pendaftaran sama produk udah jadi satu, seperti itu. Karena ada 2. Oke, Bu Asri, mudah-mudahan terjawab ya. Oke, ini untuk teman-teman sekalian, untuk yang ini banyak pertanyaan tentang teknis Pak. Mungkin nanti akan kami jawab via WhatsApp. Saya tadi udah saya kasih nomor WhatsApp customer support. Mungkin ini saya ulang lagi untuk WhatsApp customer support Klik DNA 0816 307 362. Ya, itu sudah saya tulis di chat. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, kalau bisa mau bertanya teknis tentang bisnisnya dari Klik DNA bisa tanya ke WhatsApp tersebut. Oke. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan, Pak Edo. Sebelum ditutup, Pak Edo mau pesan-pesan supaya makin semangat nih, Pak. Oke, teman-teman, ini sudah saatnya kita fokus ya, tapi sekali lagi dengan goal yang benar. Kalau ada apa-apa, silahkan tanya ke leader Anda, ya, top leader Anda juga akan bisa tanyain ke saya. Ya, kalau urusannya admin, ya nanti Pak Yan bisa bantu ya sama timnya itu Pak Yan bisa bantu. Tapi kalau urusannya tentang leadership, tentang ini gimana ke depannya seperti apa segala macam pertanyaannya yang ditujukan ke saya, silahkan lewat leader Anda nanti ke saya ya seperti itu. Kalau ini. Nah,
Mohon maaf kalau saya agak sedikit late reply ya karena ya ini lagi banyak ribet ya. Itu. Dan teman-teman sekali lagi habis ini saya akan kirimkan untuk linknya. Jadi silahkan Anda mengundang teman-teman Anda untuk hari Senin nanti. Oke. Oke. Pak Edo ada pertanyaan nih Pak, yang tadi video 10 menit mau di-share kemana Pak? Saya share ke tim leadernya aja semua. Nanti tim leadernya akan salur ke bawah. Siap. Oke. Ya, teman-teman sekalian, kiranya sudah selesai ya Pak ini ya, Yes. untuk training sore ini. Oke, tetap semangat dengan materi yang lebih kuat ini, dan ini menjadi bekal Bapak Ibu di lapangan nanti supaya dapat berjalan bersama dengan Klik DNA dan makin mudah lagi untuk memperkenalkan Klik DNA kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Oke, tunggu nanti link untuk acara training di hari Senin. Jangan lupa di hari Senin boleh mengundang orang baru nggak Pak? Boleh, boleh. Senin itu tetap Oke. berjalan Ya. seperti biasa. Oke, sip. Jangan lupa tunggu nanti linknya dari leader Bapak Ibu sekalian. Ya, sampai jumpa. Selamat berakhir minggu. Salam sehat semuanya. Tetap semangat. Terima kasih. See you.